Dinas Perizinan Kabupaten Nganjuk bersama Satpol PP, Dinas Perhubungan, dan Dinas PUPR melakukan penertiban terhadap puluhan tiang provider internet yang tidak berizin di sepanjang Jalan Yos Sudarso, Kota Nganjuk. Penertiban dengan jalan pemotongan tiang dengan cara digergaji menggunakan mesin pemotong setelah sebelumnya memberikan peringatan dengan memberikan tanda stiker di tiap-tiap provider. Ada sekitar 20 tiang provider yang hari ini, Kamis 22 Mei 2025, dipotong Satpol PP. Hal ini dilakukan karena selain merusak lingkungan, juga melanggar peraturan Bupati Nganjuk. Dengan tidak berizinnya suatu usaha di daerah, maka daerah tidak mendapatkan manfaat pendapatan asli daerah. PAD dari satu tiang provider daerah telah dirugikan sekitar 30 juta. Suharono, Kasatpol PP Kabupaten Nganjuk mengatakan setelah berkoordinasi dengan DPMPT, maka Satpol PP melakukan eksekusi terhadap tiang provider yang tidak berizin. Karena tiang provider ini penempatannya tidak sesuai dengan aturan yang ada di Kabupaten Nganjuk. Belum berizin, yang sudah izin sudah ditandai. Yang pakai hijau itu sudah disurvei, sudah izin dan disurvei, makanya mereka masih aman. Begitu yang dapat kami sampaikan. Yang dipotong ada berapa banyak, Pak? Ini rencana tadi 10 di Jalan Yos Sudarso ini. Terus nanti barang buktinya sama seperti yang kemarin diarahkan di Satpol PP. Itu. Ya, sama seperti tujuan yang kemarin bahwa beberapa provider ini kalau meletakkan tiangnya ya mengganggu keindahan kota, mengganggu keindahan lingkungan, dan itu tugas saya, tugas Satpol PP. Makanya kita berkoordinasi sama perizinan, ternyata ada beberapa tiang yang tidak berizin mengganggu keindahan kota, ya sudah langsung kita potong. Demikian juga ini kan untuk peningkatan PAD apabila mereka berizin dan masuk ke PAD kita itu dalam rangkanya itu ya. Tiang-tiang provider yang telah dipotong dibuatkan berita acara dan disimpan di kantor Satpol PP. Direncanakan secara bertahap, seluruh kecamatan Kota Nganjuk akan ditertibkan dan nantinya juga di 20 kecamatan di Kabupaten Nganjuk. Wahyu Wijanarko, penata perizinan ahli media, menjelaskan setelah memberikan sosialisasi juga peringatan kepada pengusaha Wi-Fi untuk segera mengurus izin, dan hingga saat ini belum mengurus, maka DPMPT melakukan penertiban tiang provider yang tidak berizin. Saat ini ada 32 provider di Kecamatan Kota Nganjuk, sementara baru 17 pengusaha Wi-Fi yang mengajukan izin. Yang dipotong itu yang tandanya merah, yang ada tulisannya tidak berizin. Yang hijau itu yang masih dalam proses perizinan, itu mereka sudah mengajukan, sudah disurvei, ini masih dalam taraf untuk membayar retribusinya. ya. Kalau di Jalan Yos Sudarso sendiri, Pak, ada kira-kira berapa banyak nantinya yang akan dipotong, Pak? Perkiraan ada 20 tiang. 20 tiang. Ya. Apakah rencananya nanti seluruh Kabupaten Nganjuk atau kecamatan kota gitu, Pak? Untuk tahap awal ini kita masih di kecamatan kota. Setelah itu nanti kita melebar sampai ke kecamatan-kecamatan di luar kecamatan Nganjuk. Bapak, ini kan sudah kegiatan kedua kali. Ya, Dengan kegiatan ini apakah provider itu mau melakukan izin gitu maksudnya, Pak? Iya. Setelah itu. Dulu pada saat kita memotongnya pertama, eksekusi yang pertama itu belum ada yang mengajukan izin. Setelah kita potong, ini sudah ada 17 perizinan yang masuk. Nah, kalau sampai hari ini, Bapak, ada berapa provider di Nganjuk dan yang sudah berizin ada berapa? Ya, jadi jumlah keseluruhan provider di Nganjuk ada 32 provider, ini sudah mengajukan izin ada 17. Itu rata-rata yang di kota, yang sisanya itu rata-rata yang di luar kota Nganjuk itu, kecamatan Nganjuk itu. Ya, mungkin himbauan dari Dinas Perizinan sendiri, Pak? Ya, harapan kami agar semua para pelaku usaha provider itu supaya segera mengajukan perizinannya gitu. Jadi sesuai dengan peraturan Bupati nomor 43 tahun 2023 itu semua perizinan sudah dilimpahkan kepada DPMPT
agar mereka semua para pelaku usaha segera mengajukan izin ya sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Pak, izin ini kan melalui online, Pak. Iya. Kenapa mereka kok enggan melakukan izin itu kenapa, Pak? Perjalanan. Yaitu sebenarnya yang tahu alasannya itu dari para provider sendiri. Kita sudah sering melakukan sosialisasi, kita juga ada grup ya, untuk para provider. Kita juga sudah sering menghimbau, memperingatkan. Tiap kali kita ada kegiatan penempelan, juga ada berita acara kita share di grup. Mereka sebenarnya sudah tahu kalau mereka itu belum berizin dan sudah kita sarankan, kita himbau untuk mengajukan izin. Tapi tetap ada pelaku usaha nakal yang tidak mengajukan izin. Ini yang kita potong itu yang tidak mengajukan izin. Oh, tidak adanya izin ini apakah berpotensi merugikan negara? Ya, jadi rata-rata satu provider itu berkontribusi terhadap PAD lebih kurang 300 juta ya. Bayangkan saja kalau misalnya yang kita potong misalnya di jalan Jargonya ada 10 provider, paling enggak sekitar 3 miliar sudah hilang potensi retribusi daerah dari pemanfaatan padang jalan dari tiap fiber optik. Dari Nganjuk, Siti Nur Khalifah melaporkan.